Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Niar Pamungkas, salah satu dosen pengajar di Prodi Pariwisata Bahari. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai industri pariwisata. Nah, untuk pembelajaran kita yang pertama yaitu mengenai sistem di industri pariwisata. Untuk bisa memahami industri pariwisata, kita harus memiliki kemampuan berpikir sistem atau system thinking. Jadi, kita akan bisa memahami bagaimana si industri pariwisata ini gitu kan saling terpengaruh oleh industri-industri lain atau misalkan komponen-komponen lain yang ada di sekitarnya. Oke, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai model sederhana dari sistem pariwisata, di mana si pariwisata ini berasal atau memiliki 3 region gitu, tourist generating region, transit route region, kemudian tourist destination region. Nah, dari ketiga wilayah ini, kita akan melihatnya dari sebuah pemikiran sistem. Jadi ketika kita melihat tourist generating region, misalkan saya mau berangkat ke Pangandaran gitu, berarti tourist generating region saya adalah Bandung misalkan. Nah, ada apa di Bandung yang bisa membuat saya berangkat ke Pangandaran? Misalkan ada kantor perwakilan atau misalkan ada kantor pemasaran dari Dinas Pariwisata Pangandaran yang ada di Bandung, atau misalkan ada travel Bandung yang memiliki paket wisata ke Pangandaran atau apa, dan pelaku-pelaku lainnya. Kemudian misalkan ketika saya berangkat ke Pangandaran, berarti saya melewati beberapa daerah. Nah, daerah tersebut adalah merupakan transit route region. Misalkan seperti Kota Garut, Kota Tasik. Nah, misalkan apakah di Kota Garut ada misalkan stasiun pengisian bahan bakar, berarti itu termasuk ke dalam komponen dari industri pariwisata juga. Kemudian kita lihat ketika saya sampai di Pangandaran, misalkan atraksi apa yang bisa membuat atau menarik saya datang ke Pangandaran. Misalkan ada pantainya, misalkan ada pengusaha banana boat di sana, misalkan ada pengusaha apalagi misalkan lainnya gitu kan. Apakah di sana ada penginapan, ada hotel, ada rumah makan dan lain-lain. Sampai saya kembali lagi ke Bandung. Jadi kita melihat si industri pariwisata ini merupakan sebuah komponen besar, yaitu di mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ketika kita berpikir secara konvensional mengenai sebuah industri pariwisata, mungkin kita melihat misalkan Bali. Nah, di sini kita hanya melihat misalkan Bali, apa saja yang ada di Bali yang menunjang atau misalkan yang berada di bidang pariwisata, misalkan hanya melihat destinasinya atau atraksi-atraksinya gitu. Nah, tetapi ketika kita beralih ke pemikiran sistem gitu, kita juga akan melihat apa yang ada di luar Bali gitu kan, yang membuat para wisatawan itu bisa datang ke Bali. Misalkan yang dari Jakarta, apakah dari Jakarta ada rute penerbangan Jakarta-Bali, atau misalkan dari negara lain apakah ada rute penerbangan menuju Bali, dan lain-lain. Oke. Baik, di sini kita ulang lagi, atau saya ulang lagi. Di sini industri pariwisata dipandang sebagai subsistem dari sistem pariwisata secara keseluruhan. Jadi tadi ketika kita terapkan ke model ini, kita mampu identifikasi pelaku-pelaku yang adanya apa aja. Nah, kemudian si pelaku-pelaku ini dianggap sebagai sebuah subsistem dari sistem pariwisata secara keseluruhan. Nah, 7 sektor utama dalam industri pariwisata. Yang pertama yaitu sektor pemasaran, ya, marketing sektor. Di sini saya kasih contoh misalkan dari travel agent atau event promosi atau kantor promosi atau airlines. Kita ketahui misalkan airlines untuk bulan-bulan tertentu, misalkan untuk menjelang liburan mereka sedang sering mengadakan expo gitu kan, atau tiket murah ataupun apa gitu kan. Nah, itu akan menunjang ke sebuah kegiatan pariwisata. Atau misalkan ada event-event promosi mengenai destinasi wisata tertentu, misalkan suatu resort mengadakan promosi di suatu kota, atau misalkan dari travel agent dia membuat sebuah paket wisata mengenai sebuah destinasi wisata. Nah, kemudian si paket wisata itu ditawarkan ke orang-orang yang ada. Nah, kemudian
Ada juga dari kantor promosi atau perwakilan dinas pariwisata daerah, misalkan katakanlah dinas pariwisata Pangandaran yang membuka kantor di Bandung, kemudian para pegawainya kerap melakukan promosi gitu kan daerahnya seperti itu dan lain-lain. Oke, baik, selanjutnya yaitu sektor transportasi atau carrier sektor. Nah, di sini ada transportasi udara, airlines, kemudian transportasi darat seperti bus atau kereta, kemudian ada transportasi laut, cruise, atau misalkan ada unit-unit pelaku usaha kecil seperti misalkan penyewaan sepeda motor, penyewaan mobil, seperti itu. Nah, mereka itu menunjang sebuah kegiatan pariwisata secara keseluruhan. Nah, kemudian sektor selanjutnya yaitu sektor akomodasi ya. Di sini kita ketahui bahwa akomodasi ini menjadi salah satu faktor penunjang kesuksesan sebuah destinasi wisata atau sebuah industri pariwisata gitu kan. Apakah di sebuah destinasi wisata tersedia penginapan gitu kan yang mencukupi, kemudian apakah di sebuah destinasi wisata tersedia sebuah tempat makan, restoran gitu kan, dan lain-lain misalkan seperti itu, dan sektor-sektor akomodasi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu sektor dari atraksi wisatanya sendiri gitu kan. Nah, sektor dari atraksi wisata kita kelompokkan menjadi 3 gitu kan. Di sini atraksi wisata alam, kemudian atraksi wisata buatan, kemudian atraksi wisata budaya. Nah, kemudian ketiga hal tadi gitu memiliki pelaku-pelaku industrinya masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya yaitu sektor dari tour operator. Nah, di sini misalkan apakah ada agent-agent travel lokal atau misalkan tersedianya guide-guide lokal atau apa. Nah, mereka ini bisa sangat menunjang atau sangat membantu terhadap perkembangan sebuah industri pariwisata di suatu daerah. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sektor lainnya ya, miscellaneous sektor. Misalkan para pelaku-pelaku di rest area misalkan ya, kemudian ada sektor perbankan, atau misalkan ketika kita ke bandara misalkan ada duty free shop. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sektor yang mengkoordinasikan itu semua atau coordinating sektor. Nah, di sini adalah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi atau di instansi-instansi pemerintahan seperti misalkan kementerian terkait, dinas pariwisata, kemudian organisasi-organisasi terkait seperti misalkan ASIPTA, PHRI, kemudian organisasi-organisasi internasional lainnya. Baik, sekian mengenai sistem industri pariwisata. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.